Muhammad Rusli, PLT Humas Perumda Admin Kota Makassar. Dan seperti saya informasikan di awal perbincangan tadi ya, bahwa sedianya hari ini kita juga akan berbincang bersama Bapak Siswanto, SSI MSI Kasubdit Pelayanan Jasa Balai BMKG Wilayah 4 Makassar ya. Oke. Dan untuk Anda sekali lagi kami informasikan untuk siaran pagi hari ini kami juga live di channel YouTube Smart FM Makassar, dan kami masih bersama Anda hingga jam 12 siang nanti. Kita langsung kembali bersama Pak Rusli. Pak Rusli, seperti yang informasikan tadi bahwa saat kita tidak live ya, itu tadi sempat diinformasikan bahwa ini ada perubahan nama gitu ya. Kalau yang tadinya kita mengenalnya perusahaan daerah yang minum. Iya, PAM ya. PDAM. PDAM ya. PDAM. Tapi kalau sekarang ini ada istilah baru, Perumda Air Minum Kota Makassar. Jadi smart listener yang tadi mendengarkan perbincangan kita di pagi hari ini pasti nanya-nanya dong ya. Kok ini ada Perumda Air Minum Kota Makassar, ini seperti apa nih Pak? Kok bisa ganti nama? Apakah ganti manajemen juga atau gimana? Silakan. Jadi perubahan nama itu dari perusahaan daerah air minum Kota Makassar ke perusahaan umum ya. Jadi perusahaan umum itu yang umumnya yang ditambah perusahaan umum daerah air minum Kota Makassar. Sebenarnya perubahan itu sendiri secara operasional di PDAM tidak terlalu mempengaruhi ya. Pelayanan tetap berjalan. Yang jelas bahwa perubahan ini sebenarnya ada tuntutan peraturan pemerintah juga dari nomor 54 tahun 2017 ya. Sebenarnya di PP nomor 54 ini juga mengamanatkan kepada seluruh PDAM di seluruh Indonesia untuk berubah status. Ada 2 status yang diamanatkan di situ, 1 kursi roda dan tahan sebentar dulu Pak Rusli. Ini jadi ada 2 gitu ya. Kita masih lanjut lagi sebentar ya untuk proses perubahan nama ya dari PDAM kemudian menjadi Perumda. Oke. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Siswanto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sis. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Siswanto. Halo Pak Sis. Iya. Assalamualaikum Pak Siswanto. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini Pak Siswanto. Halo. Iya. Pak Siswanto, iya. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini Pak. Iya, Pak Siswanto, hari ini ya pagi hari ini kita masih membahas ini mengenai bagaimana untuk saat ini kita masuk ya peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ya. Kalau kita amati ya untuk saat ini beberapa hari panas banget, tapi 1 hari itu hujan lebat disertai petir begitu Pak. Apakah memang dari informasi yang sebelumnya mungkin untuk musim hujan di wilayah Makassar dan sekitarnya itu kan perkiraannya di bulan November 2019 ya. Untuk Desember ini apakah memang kita masuk di musim penghujan atau seperti apa itu Pak Siswanto? Halo Pak Sis. Ya, untuk perakiraan ya halo Bu, dengar suara saya Bu? Iya, silakan Pak. Ya halo. Iya, silakan Pak Siswanto. Kami mendengar ya. Bagus suara saya. Iya, silakan Pak. Halo Pak. Silakan penjelasan Anda Pak. Ya. Jadi untuk informasi perakiraan awal musim hujan di Sulawesi Selatan, memang awalnya kami merilis di dasar yang ini sudah diupdate begitu. Ya, halo. Iya Pak, silakan. Silakan Pak. Ya, betul.
musim hujan. Itu sudah masuk Dan musim. memang di November dasarian 2, tetapi kami sudah mengambil bahwasanya memang pada saat ini di Desember, Desember dasarian pertama ini, kita sudah mengklasifikasikan bahwa memang Sulawesi Selatan ini sudah memasuki awal musim penghujan. Ya. Untuk musim hujan di tahun 2019 ini itu seperti apa, Pak? Pak Siswanto. Oke. Kayaknya kami kesukaran begitu ya untuk menghubungi Pak Siswanto karena mohon maaf kami menghubungi beliau by phone karena tadi beliau mempunyai keperluan mendadak, jadi tidak bisa hadir di studio ya pagi hari ini berbincang bersama kami di studio. Baik, kita sambil menghubungi Pak Siswanto karena jaringan ini agak susah gitu. Kita kembali ke Pak Rusli. Pak Rusli, tadi untuk perubahan nama gitu ya dari PDAM ke Perumda. Nah ini seperti apa prosesnya? Ya, jadi itu amanah undang-undang ya dari peraturan pemerintah nomor 54 bisa lebih dekat dengan mic-nya Pak Rusli. Tahun 2017 mengamanatkan kepada PDAM seluruh Indonesia sebenarnya untuk berubah. Ada 2 nama di situ yang ini disyaratkan, satunya Perseroda dan satu lagi perusahaan umum. Kita pilih di Makassar itu adalah perusahaan umum. Boleh Pak sekarang. Ya, perusahaan umum daerah Kota Makassar. Ya. Oke. Kita kembali bersama Pak Sis. Assalamualaikum Pak Sis. Iya. Baik, kita lanjut lagi Pak ya. Jadi seperti diinformasikan oleh Pak Sis bahwa saat ini di bulan Desember ini kita sudah masuk di musim penghujan. Untuk musim penghujan di 2019 ini seperti apa Pak Siswanto? Halo. Mohon diulangi. Untuk musim hujan di tahun 2019 ini seperti apa Pak Sis? Apakah sama dengan tahun sebelumnya atau seperti apa di 2019 ini Pak Siswanto? Ya, memang agak mundur beberapa harian Bu, musim hujan saat ini. Agak mundur Pak ya, yang tadinya dijadwalkan di bulan November ini mundur ke Desember gitu Pak. Betul. Kemudian Pengaruhnya apa? itu pengaruhnya apa Pak? Pengaruhnya apa Pak Siswanto? Ya, kalau kita lihat dari sisi dinamika atmosfernya, kajian meteorologis kami bahwa ada beberapa indeks yang menunjukkan secara global ini yang masih cukup fluktuatif, yang tidak mencapai angka normalnya begitu. Katakanlah misalnya seperti suhu muka laut. Suhu muka laut kita cukup bervariasi sekali karena kita tahu kondisi suhu muka laut kita ini cenderung lebih dingin ketimbang tahun sebelumnya. Kemudian arah angin yang saat ini harusnya sudah memasuki arah barat, ya, barat yang lebih dominan. Ini karena dipengaruhi oleh adanya siklon tropis yang terjadi di wilayah Lintang Utara. Ini juga mempengaruhi bagaimana kondisi monsun Asia yang terjadi di wilayah Indonesia secara umum begitu, termasuk di Sulawesi Selatan sendiri. Ini adalah sebagian dari beberapa indeks yang kita amati. Begitu. Begitu Ibu. Kemudian untuk puncak musim hujan sendiri, untuk perkiraan dari BMKG sendiri seperti apa itu Pak? Kapan? Kapan untuk di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Makassar dan sekitarnya Pak? Ya. Pak Sis? Puncak musim hujan masih diperkirakan untuk wilayah pesisir bagian barat di bulan Januari 2020 begitu. Di bulan Januari 2020 ya? Baik. Kemudian Pak Sis, untuk perakiraan cuaca ya untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis ini seperti apa Pak? Apakah hujan sebentar atau seperti apa dari perakiraan dari BMKG wilayah Makassar?
terutama untuk pesisir bagian barat. Ini lebih dominan lokal yang terjadi, terutama di wilayah Kabupaten Baru, Maros, Makassar, dan sebagian wilayah Takalar dan Jeneponto ada keluar hujan begitu. Apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat begitu Pak Siswanto? Iya. Saat ini yang harus diwaspadai karena kalau kita melihat perlahan-lahan pertumbuhan awan konvektif sudah mulai intens, yang harus diwaspadai adalah petir karena kondisi petir ini mempengaruhi sambaran terutama ya, karena kondisi kita masih fluktuatif. Makanya beberapa kali kita juga sering mendengar terjadinya petir begitu di wilayah kita. Ini hal-hal yang memang harus diwaspadai. Kemudian untuk para nelayan sendiri Pak, untuk himbauannya sendiri untuk nelayan yang melaut di bulan ini Desember Januari begitu, seperti apa himbauannya Pak? Pak Siswanto. Kalau sampai dengan hari ini masih Aman ya? Kalau sampai dengan hari ini gelombang laut masih cukup bervariatif, tetapi masih dalam aman begitu. Baik. Masih ada yang ingin diinformasikan Pak Siswanto? Himbauan kepada masyarakat mungkin sebelum kita tuntaskan perbincangan kita pagi ini, masih ada yang ingin diinformasikan Pak? Itu lagi kami himbau sekali lagi, kami akan selalu mengupdate, menginformasikan bagaimana kondisi di wilayah Sulawesi Selatan. Kami akan update di media-media sosial itu yang kami update ketika nanti terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Tetapi pada saat ini pun untuk gelombang laut pun masih cukup aman. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Siswanto untuk informasinya Pak pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Smart Listener, dan sekali lagi kita cukup singkat ya waktu kita 5 menit ke depan untuk Anda yang sekali lagi ingin bertanya langsung bersama Pak Rusli, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Siswanto sudah bergabung, dan kita masih bersama Pak Rusli, PLT Humas Perumda Air Minum Kota Makassar. Kita lanjut lagi Pak untuk perubahan nama ya, cukup singkat saja ya Pak Rusli. Ya, jadi perubahan nama itu sebenarnya itu tadi yang katakan ada dua, jadi perseroda, kemudian ya opsinya ada dua, perseroda dan perusahaan umum yang dipilih oleh PDAM Kota Makassar dan perusahaan umum. Sebenarnya dari perubahan nama itu sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah adalah sebenarnya kita harus lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Nah itu tujuannya, ya tujuannya. Jadi tujuan utamanya itu adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap memenuhi kebutuhan air secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan tentu mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan. Apa yang sudah dilakukan saat ini Pak? Mengacu dengan ini menyambut 2020 ya, juga Pak. mengacu dengan ini, maka pihak PDAM untuk tahun 2020 ini insya Allah akan meningkatkan kapasitas produksi dari beberapa instalasi yang ada dimiliki oleh PDAM Kota Makassar. Itu di mana saja Pak? Ya, seperti misalnya IPA 2 Panekang ya, yang notabene selama ini memang yang melayani utara dan timur kota yang selalu bermasalah setiap tahun ini, itu akan ditingkatkan menjadi 1.500. Sekarang ini 1.300. 1.300 ya, ditingkatkan menjadi 1.500 meter kubik. Kemudian instalasi kita yang di Antang itu itu sudah kita buat satu instalasi di sana. Itu kita tambah kapasitas lagi di sana antara 500 sampai 700 liter per detik. Ya, itu. Ada hal lain yang dilakukan begitu Pak untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada pelanggan begitu? Tentu saja yang menjadi kendala selama menjadi kendala selama ini kan air baku ya. Air baku. Jadi meskipun misalnya kita tingkatkan di Padu Paniki ini, kalau air bakunya tidak ada kan sama saja kan. Yang kita kelola ini kan air. Sekarang untuk antisipasi air baku itu, maka pihak PDAM akan
membuat satu intake di Sungai Monconglo itu, membuat satu intake di situ untuk mengambil air dari sungai itu, untuk memompakan. Jadi pada musim kemarau kebetulan air yang ada di Monconglo itu adalah air buangan dari Bili. Cuman kendalanya sekarang itu adalah pada saat dipompakan 5-4 jam itu biasanya air asin masuk. Nah, sekarang ini dari pihak Pempengan ya, PU ya, karena bukan ranah kita kalau masalah bukan ranah kita kalau masalah air baku itu ranah Pempengan ya. Rencana akan membuat semacam bendung karet di sana. Jadi pada saat pasang itu air laut sudah tidak masuk lagi. Ya, dan itu tahun 2020 direncanakan. Seperti itu. Jadinya kebutuhan air bersih di Kota Makassar ini bisa dimaksimalkan. Ya, kalau kebutuhan kita air bersih di Kota Makassar itu idealnya sebenarnya 5.000 liter per detik. 5.000 per detik. Ya, sekarang ini kita masih ada di sekitar 3.120. Ya, jadi masih ada range-nya itu yang 1.000 lebih sebenarnya. 1.500 lebih gitu ya. 1.000 lebih. Mudah-mudahan di 2020 ini bisa ditingkatkan Pak ya. Bisa tercapai Pak. Baik, sekali lagi dan masih banyak informasi sebenarnya yang ingin saya tanyakan ke Pak Rusli, tapi mohon maaf kita terbatas oleh waktu. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan juga Pak Rusli, himbauan kepada masyarakat seperti apa untuk penggunaan air bersih? Ya, seperti biasa saya himbau kepada seluruh pelanggan kita supaya menghemat menggunakan air bersih, karena ada orang yang sangat membutuhkan. Ya, ada orang yang sangat membutuhkan, sehingga tagline kita itu gunakan seperlunya, bagi selebihnya. Ya, gunakan seperlunya, bagi selebihnya. Maksudnya itu ya, kalau ada air kita gunakan seperlunya supaya orang lain juga bisa menikmati. Gitu. Jadi apalagi pada musim kemarau ini kita agak kesulitan terkait masalah air baku. Tentu saja akan berdampak kepada pendistribusian air, sehingga betul-betul kita harus menghemat menggunakan air. Bijak ya, menggunakan air bersih ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Rusli untuk informasinya, sudah hadir di studio Smart FM untuk pagi hari ini. Dan sekali lagi untuk siaran tunda, untuk siaran kami pagi ini Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya kami dulu. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Muhammad Rusli, PLT Humas Perumda Air Minum Kota Makassar. Dan Smart Listener, akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti